Wajar saja mereka lebih fokus pada kualifikasi Piala Dunia Round 3. Indonesia bersiap menghadapi Piala Dunia sedangkan Vietnam fokus dengan segala kemampuannya untuk bersaing di Piala AFF, perbedaannya di level. Dia sudah menjadi warga naturalisasi seluruh dunia dan sepak bolanya pun belum bagus. Jadi mari kita keluarkan pemain dalam negeri untuk mencoba dan melihat kemana arah sepak bola Indonesia. Media Vietnam mengeluarkan pemberitaan bahwa Indonesia meremehkan Piala ASEAN 2024 yang hanya menggunakan stadion yang kapasitas kursinya hanya 20.000 saja. Diberitakan mereka, Indonesia kurang berminat pada Piala ASEAN 2024 karena hanya mengumpulkan skuad sekunder yang mayoritasnya pemainnya tidak pernah mengenakan seragam timnas. Khususnya mereka juga tidak menggunakan stadion terbesar Bung Karno untuk turnamen tersebut, karena kekhawatiran pertandingan penyisihan grup tidak akan menarik cukup penonton untuk memenuhi tribun. Sebaliknya, Indonesia fokus memprioritaskan laga melawan Bahrain pada kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada 25 Maret mendatang. Seperti inilah komentar fans Vietnam. Wajar saja mereka lebih fokus pada kualifikasi Piala Dunia Round 3. Visi dan investasi harus seperti itu, apapun hadiahnya yang terbesar membutuhkan investasi yang lebih besar, itu benar. Jika kita tetap fokus pada Piala AFF dan mengabaikan Piala Asia dan Piala Dunia, maka Piala AFF hanya akan terjadi di Asia Tenggara saja. Mengapa tidak bermain di GBK? Stadion Manahan Solo saja sudah cukup, karena sekarang jika Indonesia bertemu lawan dari negara ASEAN kecuali Malaysia kurang populer di kalangan penonton, karena saat ini sebagian besar masyarakat Indonesia menganggap AFF hanya membuang-buang waktu saja dari yang biasanya bertarung melawan negara kuat hingga kini bertarung melawan negara dengan pemain yang menyukai drama, menyelam, dan kungfu. Orang-orang berpikir tentang Piala Dunia, tapi memang benar mereka mengabaikan kolam desa. Kalau mengkritik desa setelah 28 tahun menyelenggarakan 14 Piala AFF, Indonesia belum tahu bagaimana rasanya menjadi juara. Tapi mengkritik boleh saja, membuka jalan untuk meraih trofi sebanyak Thailand setiap tahunnya boleh saja. Sekarang, orang-orang fokus pada turnamen Asia dan Piala Dunia, tidak seperti Vietnam yang hanya berpegang teguh pada turnamen ini. Sekarang dia bermimpi pergi ke Piala Dunia. Mari kita menangkan kejuaraan AFF lalu bicara, saya berharap saya tidak akan pernah bisa memenangkan kejuaraan. Di Taman Bermain Asia Tenggara, Indonesia mungkin tidak memiliki pintu bersama Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Pada masa pemerintahan Park Hang-seo, Indonesia selalu kalah dari Vietnam dan ketika ia bermain kungfu dengan Vietnam, ia mempunyai musuh besar. Stadion Bung Karno kini untuk Piala Dunia. Tidak peduli berapa tahun mencoba berkompetisi, saya tidak bisa mendapatkannya. Sekarang mereka juga depresi karena taman bermain ini terlalu berlebihan bagi mereka. Mungkin mereka mengira ke Piala Dunia lebih murah. Saya belum pernah memenangkan kejuaraan, jadi saya menganggapnya enteng. Terlalu sulit bagi Indonesia untuk mengabaikannya. Memenangkan Piala AFF lebih sulit daripada menggapai angkasa karena tim Asia Tenggara sangat memahami satu sama lain. Mereka semua sudah memainkan kartu masing-masing, berhenti memusatkan kekuatan untuk mengejar ilusi untuk maju ke Piala Dunia agar hidup mereka bisa sukses. Thailand menggunakan skuad muda untuk bermain di Piala AFF. Indonesia menggunakan lapangan kotor untuk bermain di AFF. Vietnam masih menganggap menjuarai turnamen AFF sebagai tujuan mulia yang besar. Belum dipermalukan, turnamen AFF bukan bagian dari turnamen FIFA. Ada beberapa pemain Vietnam yang mempermalukan diri mereka sendiri. Mereka mungkin melakukan perekrutan dengan baik, tetapi mereka terus mengimpor produk asing. Pemain Qatar memiliki pemain-pemain hebat, tetapi mereka tidak memainkan apapun. Sepak bola Asia Tenggara dianggap hanya untuk warna seragam. Meledak di beberapa pertandingan lalu mematikan listrik. Setidaknya Vietnam pernah mengikuti beberapa turnamen remaja bergengsi, tapi apa yang dilakukan Indonesia di masa lalu, meremehkan turnamen tetapi tidak memenangkan satupun, menganggapnya sangat bagus. Jangankan mereka masih berada di dalam gua, tergeletak di bawah pintu, dan menelan kepahitan selama bertahun-tahun. Kini berkat pemain sepak bola Indonesia Belanda yang jumlahnya tidak sebanyak tentara Nguyen, mereka sudah berlatih dengan baik sejak kecil di Belanda. Fasilitas latihan, tidak apa-apa jika mereka sedikit sombong, tidak apa-apa jika sepak bola mengalami pasang surut dari waktu ke waktu. Indonesia bersiap menghadapi Piala Dunia sedangkan Vietnam fokus pada segala kemampuannya untuk bersaing di Piala AFF. Perbedaannya di level. Dia sudah menjadi warga naturalisasi seluruh dunia
dan sepak bolanya pun belum bagus. Jadi mari kita keluarkan pemain dalam negeri untuk mencoba dan melihat kemana arah sepak bola Indonesia.